Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Yuli Harliani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai COVID-19. Nah, adapun biosensor dan bioelektronik pedoman dalam sistem deteksi COVID-19. Jadi, ini merupakan materi yang saya dapatkan dari dosen, sebelumnya dari jurnal yang ditranslate dan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk biosensor dan bioelektronik pedoman dalam sistem deteksi COVID-19 ini, pada awalnya, pedoman teks deteksi yang digariskan dalam artikel ini menggunakan asam nukleat dan antibodi dalam deteksinya. Kemudian, ada pun hal-hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai keterbatasannya, di mana ada beberapa keterbatasan yang terdapat di dalam COVID-19 ini, terdapat dalam biosensor dan bioelektronik pedoman dalam sistem deteksi COVID-19, yaitu yang pertama, ada sensitivitas deteksi yang rendah. Yang kedua, waktu relatif lebih lama. Maksudnya, untuk mengetahui biosensor dan bioelektrik dalam sistem deteksi COVID ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, yang ketiga, kebutuhan untuk mengekstrak RNA ini tidaklah mudah dan juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang keempat, sering mendapatkan hasil yang tidak akurat. Jadi, tingkat akurasinya itu masih rendah. Nah, yang kedua itu ada jenis biosensor potensial mengembangkan sebagai pendeteksi COVID-19. Yaitu yang pertama ada uji aliran lateral atau LFA, dan yang kedua ada biosensor elektrokimia. Nah, apa itu uji aliran lateral atau LFA? Di mana deteksi LFA ini telah ditingkatkan dengan penggunaan bahan baku sebagai label imun. Dan LFA ini mudah digunakan, murah, dan juga mudah diproduksi secara massal. Maksudnya, untuk mendapatkannya itu tidak sulit dan bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua ada biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, antibodi, dan juga virus. Nah, yang ketiga ada deteksi asam nukleat berbasis chips. Nah, deteksi asam nukleat berbasis chips hadir sebagai pendekatan yang sangat menarik dan dalam pengujian asam nukleat. Nah, adapun proses-prosesnya, yaitu dalam deteksi asam nukleat berbasis chips ini memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama ada prakonstruksi partikel virus, yang kedua ada ekstraksi dan konsentrasi asam nukleat, dan yang terakhir deteksi asam nukleat. Nah, bagaimana cara kerja biosensor elektrokimia sehingga bisa menghasilkan atau bisa dinamakan sebagai pendeteksi COVID-19? Jadi dalam sensor elektrokimia, target dikenali menggunakan reaksi antigen dan antibodi, RNA, DNA, atau hibridasi asam nukleat peptida yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, dari proses itu, interaksi akan diketahui dengan ukuran perubahan potensial, arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, dan impedensasi. Nah, selanjutnya itu ada metode untuk mengetahui virus SARS-CoV-2, di mana metode deteksi COVID melibatkan deteksi langsung partikel virus tersebut dan menggunakan immunoassay. Misalnya menggunakan antibodi yang dapat mengakibatkan partikel virus tersebut. Maksudnya yang dapat mengikat partikel virus tersebut. Nah, yang selanjutnya, persiapan sampel untuk pengujian menggunakan COVID-19 menggunakan FET sensor sangat sederhana, di mana sampel dilarutkan ke dalam larutan fosfat alias fosfat buffer
salins dengan pH 7,4. Nah, kemudian sampel diletakkan di atas sensor dan dialirkan arus listrik. Nah, ketika mereka memberikan sampel protein spike murni atau hasil pengembangbiakan virus SARS-CoV ke sensor, atau sampel swab lendir dari pasien COVID, maka terjadi ikatan dengan antibodi pada sensor yang menyebabkan arus listrik mengalir lebih besar dibandingkan ketika tidak ada ikatan sama sekali. Nah, perubahan arus inilah yang dijadikan para peneliti sebagai indikator keberadaan pendeteksi virus COVID. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biosensor pendeteksi COVID-19 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya lakukan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om.